Saya meditasi itu punya kodam 7, kodam harimau, kodam ini, kodam ini, kodam itu, sehingga saya meditasi itu merasakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Wahai saudaraku, saya kasih tahu sedikit tentang meditasi. Itu adalah salah satu kegagalan di dalam kemurnian meditasi, sehingga meditasimu tidak totalitas karena Tuhanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube The Calming Nature atau Calming Nature kalau bahasa Jawa. Oke, kita kali ini akan membahas banyak hal. Ya saudaraku, kita akan membahas banyak ilmu supaya kita itu tahu apa sih meditasi itu, apa sih ilmu kesaktian, kadigdayan, apa sih ilmu-ilmu kebal dan lain-lain. Apa ada hubungannya dengan meditasi? Apa ada hubungannya dengan tapa brata? Itu di luar sana banyak yang tanya karena setiap perjalanan manusia itu beda-beda apa yang ditemukannya. Ada yang ketemu meditasi lewat A, ada yang lewat B, ada yang lewat C, ada yang meditasi itu dengan sendirinya otodidak tetapi bisa sampai. Apakah ada yang salah dalam meditasi? Tidak ada. Karena meditasi itu butuh totalitas. Butuh totalitas. Bukan meditasi itu saya sudah bermeditasi berminggu-minggu, berhari-hari, tapi tidak ada hasilnya. Kenapa? Itu yang banyak ditanyakan. Ini, meditasi itu tidak bisa kita itu bertanya, saya sudah meditasi 3 hari, 1 bulan, bahkan berbulan-bulan, tetapi tidak sampai-sampai. Padahal kalau kamu tahu intisari dari meditasi itu harus totalitas. Entah itu nanti bertahun-tahun, berabad-abad, baru sampai, baru ketemu. Baru ngerti, baru paham di situ. Karena meditasi butuh kemurnian yang totalitas, bukan karena keinginan-keinginan yang sehingga dirimu itu bingung. Seperti itu. Jadi ketika kamu meditasi, totalitaskan. Totalitas saya hari ini meditasi. Totalitas. Tanpa ada embel-embel saya ingin ini, ingin itu, saya pengen ini, pengen itu, saya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jangan, karena meditasi pada dasarnya mencari kedamaian di dalam diri, membuka tabir-tabir di dalam diri, membuka isi yang tidak pernah kamu ketahui, tidak pernah kamu buka, tidak pernah kamu baca, sehingga perlu meditasi totalitas murni supaya kamu bisa membuka isimu, membuka dadamu,
mengetuk semua jiwamu supaya kamu mengerti banyak hal yang terjadi di dalam dirimu. Tuh. Kemarin tuh banyak yang tanya ketika dia bermeditasi, saya meditasi itu punya kodam 7, kodam harimau, kodam ini, kodam ini, kodam itu, sehingga saya meditasi itu merasakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Wahai saudaraku, saya kasih tahu sedikit tentang meditasi. Itu adalah salah satu kegagalan di dalam kemurnian meditasi, sehingga meditasimu tidak totalitas karena Tuhanmu. Jadi kegagalan meditasi salah satunya seperti itu. Kodam ini, kodam itu belum pasti adanya, masih di dalam angan-angan, imajinasi, seolah-olah. Padahal meditasi itu kamu cukup mengamati, relaksasi, masuk ke dalam dirimu. Bukan karena kodam. Itulah kemurnian meditasi. Jadi tidak ada hubungannya dengan meditasi sebenarnya. Tetapi di luar sana banyaklah yang meditasi karena kodam ini banyak. Jadi kalau saudaraku menonton video ini, totalitaslah di dalam meditasi, totalitaslah di dalam kemurnianmu, supaya kamu bisa membuka dirimu yang sebenarnya. Seperti itu. Jadi meditasi itu kebanyakan orang memecahkan masalah. Padahal meditasi sebenarnya itu tidak bisa memecahkan masalah. Ketika, saya beri contoh, ketika kamu benci terhadap orang, itu masalah yang kamu ciptakan sendiri. Jadi kamu akan tahu. Jadi orang-orang terdahulu, orang-orang master meditasi, orang-orang yang sudah mendalami diriku, dia tidak mau menciptakan masalah. Tetapi jika dia menciptakan masalah dalam pikirannya, dia bisa menyelesaikannya lewat meditatif. Seperti itu. Jadi masalah akan terus hadir di dalam dirimu, sehingga dia akan hilang dengan sendirinya. Jadi ketika kamu benci terhadap orang, itu bisa dihilangkan lewat kondisi meditatif, karena benci di dalam dirimu itu kamu ciptakan sendiri di pikiranmu. Jadi kamu hilangkan lewat meditatif, akan hilang dengan sendirinya. Ketika orang itu benci terhadapmu, itu bukan masalahmu, bukan kamu ciptakan sendiri, tetapi masalahnya dia dengan pikirannya dia. Jadi tidak bisa diselesaikan lewat meditatif. Biarkan saja karena itu masalahnya dia dengan pikirannya dia. Seperti itu. Butuh kemurnian totalitas di saat kamu meditasi. Bukan karena kedikdayaan, bukan karena kesaktian, bukan karena ilmu kebal, dan lain-lain. Meditasi tidak ada hubungannya dengan itu semua. Karena meditasi, relaksasi, mengamati pikiranmu sendiri, sehingga kedamaian hadir di dalam dirimu dan akan meledak kebahagiaan yang luar biasa, sehingga isi di dalam dadamu akan terbuka seperti cahaya yang berkilau. Seperti itu. Jadi saudaraku semua, jika nanti bermeditasi di rumah, ada beberapa cara dasar untuk meditasi.
Untuk meditasi yang pertama adalah cara yang pertama, meditasi rileks. Sehingga kamu duduk diam dengan posisi tulang belakang tegak. Kenapa tulang belakang tegak? Sehingga nafas keluar masukmu itu teratur. Dengan posisi tangan sebisamu, duduk diam sehingga kamu rileks. Untuk tahap kedua, ketika kamu rileks, kamu akan masuk ke dalam kedamaian sehingga kamu merasakan ketenangan yang luar biasa. Ada beberapa cara meditasi yang saya sebutkan tadi. Yang terakhir, meditasi yang hanya bisa dilakukan oleh para master karena butuh tahap-tahap tertentu untuk masuk ke dalam dirimu. Meditasi yang tahap kedua tadi, kamu merasakan pikiran-pikiranmu, gejolak-gejolak pikiranmu yang terus hadir, kamu diem, kamu menikmati, kamu relaksasi tanpa harus kamu ikuti apa yang terjadi di dalam pikiranmu. Cukup kamu amati, cukup kamu pahami, tapi jangan kamu ikuti. Amati saja terus, saksikan terus. Dan jangan lupa kamu mengamati keluar masuk nafasmu sehingga kesadaranmu akan penuh di situ. Akan masuk lagi ke dalam, akan lebih damai, meledak ketenanganmu dalam dirimu. Di situ meditasi yang sesungguhnya. Oke, saudaraku, terima kasih. Jika ada pengalaman-pengalaman meditasi yang saudaraku sendiri tidak tahu, keresahan-keresahan yang kamu sendiri tidak bisa memecahkan di saat meditasi, saya seperti ini, kenapa ya? Saya seperti ini, kenapa ya? Dalam kondisi ini saya ingin, rasanya pusing. Ketika saya meditasi, badan saya terasa kaku. Ketika saya meditasi, terasa kayak kesurupan. Ketika meditasi itu ini tuh banyak kejadian ketika kamu meditasi awal. Jadi silahkan nanti ditanyakan di kolom komentar sehingga kita bahas bareng-bareng, kita bedah bersama supaya kita paham, supaya kita mengerti, supaya kita mendalami meditasi yang sebenarnya, tidak karena katanya, tidak karena ini itu, tidak karena banyak faktor di luar sana, tetapi kamu mengalami sendiri. Tetapi kamu mengalami sendiri apa yang terjadi. Itu yang harus kamu tanyakan. Karena kamu mengalami sendiri. Di situ, bukan karena katanya. Alamilah sendiri meditasi itu sehingga kamu akan paham lebih jauh tentang dirimu sendiri. Oke, saudaraku, pembahasan kali ini sudah cukup. Untuk selanjutnya disambung lagi besok malam. Silahkan bagi saudaraku yang masih banyak kebingungan, langsung di komentar saja, nanti akan saya jawab satu persatu.